di tengah-tengah situasi pandemik yang sulit ini, kita semua menghadapi keadaan yang sama. Tetapi buat teman-teman atau keluarga yang saat ini punya saudara atau bahkan mungkin diri sendiri yang mengalami penggunaan narkoba atau kecanduan, padahal mungkin sudah pernah pulih dan sudah pernah berhenti total, namun situasi pandemi ini kembali menggunakan. Sehingga dengan ditambah ada pandemik, situasi makin rumit dan makin sulit. Kita nggak sendirian, teman-teman. Kita ada Tuhan. Hanya mungkin sebagian daripada kita sulit menjangkau Tuhan ketika dalam keadaan terpuruk. Kita akan sama-sama menyaksikan testimoni dari seorang rekan kita, bagaimana proses jatuh bangun dalam drugs, dalam kecanduannya, bagaimana Tuhan menolong dia, dan saya yakin itu akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan gue Andika. Gue mau menceritakan sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Umur gue 28 tahun. Gue dilahirin di keluarga yang baik-baik. Gue anak bungsu dari 4 bersaudara. Kenakalan gue udah dimulai dari gue kecil. Bokap gue udah meninggal waktu sekitar gue umur 3 tahun. Itu yang nyebabin gak adanya sosok bokap dalam hidup gue itu bikin di rumah gue gak ada yang gue takutin. Di rumah ya nyokap gue ngedidik gue secara keras juga kayak mental aja gitu, kayak batu. Gue dari sekolah gue juga udah mulai bolos-bolosan, udah mulai minum-minuman mabok, udah mulai ngerokok gitu, sampai akhirnya kenakalan gue itu setelah gue harus drop out waktu gue SMA. Gue drop out waktu gue SMA dan akhirnya gue memutuskan untuk mulai bekerja. Dan pada saat gue mulai bekerja, di titik itu Tuhan udah mulai memberkati gue gitu. Walaupun sebenarnya ya gue jauh gitu, gue jauh dari Tuhan, gue nggak pernah ke gereja, tapi gue diberkati gitu karena mungkin doa dari keluarga gue, karena keluarga gue juga keluarga Kristen gitu. Dan sampai akhirnya ketika gue udah mulai bisa mencari uang sendiri, akhirnya kenakalan gue mulai memuncak. Situ gue udah mulai coba-coba yang namanya ekstasi. Situ gue juga udah mulai ganja dan juga boti gitu. Sampai akhirnya di situ waktu itu gue sempet mulai konsumsi yang namanya sabu gitu, tapi nggak rutin. Sampai akhirnya menyebabkan gue cukup hancur dengan pekerjaan gue, dengan hubungan gue dengan keluarga gue juga cukup hancur. Sampai akhirnya tahun 2014 itu gue harus masuk rehab untuk yang pertama kalinya. Sampai akhirnya gue di rehab itu waktu itu yang pertama gue 2,5 tahun gue masuk rehab, dan di situ gue juga mulai dipulihkan sebenarnya untuk kehidupan gue. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk keluar dengan gue merasa ya diri gue mampu ya dengan kekuatan gue gitu. Gue nggak percaya sama ya apalah Tuhan lah segala macem gitu. Sampai akhirnya setelah gue keluar dari rehab untuk yang pertama kalinya, gue udah mulai kerja. Gue mulai mencari kerjaan waktu itu di Jogja. Sampai di Jogja gue mulai bekerja. Situ gue mulai dari benar-benar dari nol. Sampai akhirnya gue dapat pekerjaan yang layak gitu. Dan di situ mulai ketika gue udah mulai diberkati lagi oleh Tuhan gitu, dengan pekerjaan gue, dengan kehidupan gue yang mulai status sosialnya mulai meningkat, mulai muncul lagi lah rasa ingin hidup happy gitu. Sampai akhirnya gue mulai jatuh lagi, itu sekitar tahun 2017
gue udah mulai jatuh lagi. Setelah rehab gue yang pertama, gue jatuh lagi karena kesombongan gue. Gue mulai namanya ganja lagi, gue mulai mabokan lagi, gue mulai minum obat-obat penenang lagi. Sampai akhirnya sesekali gue juga harus berurusan sama keluarga gue, sama teman-teman sekitar gue yang, lu sampai kapan sih lu mau begini terus gitu dik. Sampai akhirnya di situ gue ingat banget sebenarnya 2018 itu dari 2017 sampai ke 2018 gue itu udah benar-benar titik posisi gue di bawah. Gue udah mulai hancur lagi sampai akhirnya harusnya mungkin pada saat itu gue juga masuk rehab lagi gitu, tapi enggak. Akhirnya gue memutuskan diri setelah gue dari Jogja, gue harus memutuskan untuk pindah ke Bali. Dengan pekerjaan juga, gue dapat pekerjaan juga yang memang layak juga di Bali. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Bali. Dan di Bali gue memutuskan untuk for good lah istilahnya, untuk hidup yang lebih baik lagi. Sampai akhirnya ternyata keputusan yang gue pilih itu ternyata yang membawa gue jatuh lebih dalam lagi gitu. Di Bali pekerjaan gue juga udah mulai meningkat gitu. Dan seiring berjalannya waktu, harusnya ketika gue dengan pekerjaan gue yang mulai mapan, gue lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi enggak gitu. Akhirnya dengan kehidupan gue yang Tuhan udah berkatin, tapi gue malah makin jauh dari Tuhan. Gue malah lari ke kehidupan yang menghancurkan gue gitu. Sini titik terparahnya gue, titik terberatnya gue udah harus mulai lagi konsumsi secara rutin sabu-sabu. Sampai akhirnya semuanya berantakan. Pekerjaan gue, apa yang gue dapetin, mungkin dari hasil yang dari gue bekerja udah hampir 2 tahun di Bali, gue udah punya, harusnya gue udah punya ini itu, semuanya hancur gitu. Karena kenapa? Karena sabu-sabu. Awalnya gue pada saat konsumsi sabu-sabu buat kerja nih gitu, karena ya memang pada saat awal konsumsi sabu ya daya tahan tubuh luar biasa ya gitu. Kayak kita bisa seolah-olah jadi Superman deh, kita bisa lakuin apa aja. Tapi sampai akhirnya mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, karakter gue udah mulai berubah. Ini mulai yang benar-benar yang namanya muncul Andika yang gak seperti keluarga gue kenal pada saat gue hidup dengan benar gitu ya. Gue udah mulai hancur-hancuran, gue udah mulai bohong sana bohong sini gitu. Gue juga udah mulai jauh dari keluarga. Pekerjaan gue juga udah mulai gue terlantarin. Gue udah mulai tipu sana tipu sini gitu. Gue udah mulai udah gak mau kerja lah istilahnya. Pokoknya tiap hari sabu. Sampai akhirnya gue udah kayak orang gila gitu saat itu. Saat itu gue udah kayak orang gila. Gue udah hampir udah gila deh, udah parah. Udah sampai nggak tidur berminggu-minggu gitu. Bawaannya udah sensi, udah parno, udah nggak mau berteman sama siapa-siapa. Sama keluarga juga gue udah nggak mau hubungin keluarga, karena gue ngerasa keluarga gue nggak ada buat gue gitu saat gue susah. Sampai titik terburuknya gue, titik terparahnya gue, titik hancurnya gue inget banget sebelum gue masuk ke breakthrough ini, tanggal 24 Desember 2020, gue inget banget gue harus berurusan sama pihak polisi. Waktu itu sebenarnya bukan karena kasus narkoba gitu ya, tapi karena memang mungkin gue sempat ada masalah berantem sama teman gue. Itu yang nyebabin gue harus dibawa ke kantor polisi. Dan pada saat gue dijemput secara paksa, di situ gue benar-benar semua ruangan gue diperiksa, dan akhirnya ditemuin sama yang namanya alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu gitu. Sampai akhirnya gue dipaksa untuk ngaku ya. Di saat itu ya jujur aja gitu, sebenarnya ya itu punya gue gitu. Tapi saat itu gue tetap, karena mungkin gue masih kencengan, gue masih ngotot tuh bukan punya gue nggak mau tahu. Pokoknya gue bilang itu bukan punya gue gitu. Sampai akhirnya polisinya bilang, kalau emang ini bukan punya lu, nanti lu jelasin di kantor polisi, harusnya tes urin lu negatif dong. Di situ gue udah benar-benar kayak ditampar, wah bisa
panjang nih kasusnya. Itu udah hancur banget deh gue. Keluarga gue juga, gue udah sendirian, gue dibawa ke kantor polisi, gue udah nggak ada siapa-siapa, sampai akhirnya di kantor polisi gue dites urin. Situ gue cuman bisa ngomong dalam hati, Tuhan, kalau emang gue bisa selamat nih dari kasus gue ini, dari masalah gue ini, rehab deh gue. Lu mau tangkap gue lagi, gue harus masuk ke rehab, atau memang gue harus ngikutin jalannya Tuhan gitu ya istilahnya, gue siap deh saat itu. Di situ gue harus tes urin sampai secara sadar gue 3 kali sebenarnya dites urin, tapi semua hasilnya negatif. Itu bener-bener kayak kado Natal deh buat gue inget banget. Malam Natal gue harus di kantor polisi, sampai akhirnya gue diizinin pulang itu tanggal 25 Desember jam 2 subuh. Gue pulang, itu gue masih di Bali ya. Sampai akhirnya setelah udah diizinin pulang, gue juga tetap masih kayak gitu, masih masih ya menghalalkan segala cara lah untuk bisa dapetin sabu. Sampai akhirnya titik terendah gue adalah saat gue udah gak punya apa-apa, udah gak ada orang lagi yang percaya sama gue. Situ gue cuma bisa telepon sama keluarga gue, itu cici gue. Gue cuma ngomong sama cici gue minta tolong, gue harus gimana. Sampai akhirnya ya dia bilang, ya udah Dik, kalau emang kamu mau keluarga bantu, ya keluarga maunya gue untuk masuk rehab lagi. Akhirnya awal tahun 2021 gue masuk rehab lagi untuk kedua kalinya di Breakthrough Mission. Di sini gue benar-benar dibentuk, gue benar-benar dijamah lagi sama Tuhan. Kehidupan gue yang mungkin tadinya gue udah kayak sampah, gue benar-benar di tempat ini Tuhan udah selamatin gue lagi gitu. Tuhan udah pulihin kembali karakter gue. Tuhan udah ajarin lagi bagaimana gue harusnya sebagai laki-laki bertanggung jawab sama keluarga gue. Bagaimana hubungan gue yang tadinya jauh sama keluarga Tuhan udah mulai deketin lagi gitu. Tuhan udah mulai pulihkan lagi. Jadi ya pergumulan gue untuk saat ini, tempat ini, gue udah hampir 1 tahun di tempat ini, ya gue masih tetap ya menjalani proses supaya semakin serupa lah sama Tuhan, supaya gue juga nggak relapse lagi, gue nggak jatuh lagi. Dan gue juga mungkin pada saat nanti gue sudah komplit program di tempat ini, gue bisa melanjutkan hidup gue lagi keluar, ya gue berharap gue mau memperbaiki semua kesalahan gue dulu. Dan yang paling penting sih ya, gue mau hidup benar, gue mau ya lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu aja, semoga bisa jadi berkat. Tadi kita sudah mendengarkan testimoni dari saudara kita Andika, dan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana pemulihan yang bisa terjadi dalam kehidupan dia. Apa yang bisa terjadi buat Andika juga bisa terjadi buat saudara, juga bisa terjadi buat anggota keluarga saudara. Jikalau kesaksiannya telah menjadi berkat, mari segera hubungi kami. Jangan khawatir, pelayanan kami tidak mematokkan tarif. Jadi tidak ada alasan bahwa takut dengan pembiayaan yang besar. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat dan orang-orang yang mau melayani kita. Segera hubungi kami, jangan tunggu lagi. Tuhan Yesus memberkati.